Kesehatan memang mahal harganya. Begitulah ungkapan yang sering kudengar dari ibuku sewaktu kecil dulu. Di usiaku yang ke-34 tahun, sering aku mengalami nyeri pinggang yang mendadak datangnya. Terlalu sibuk bekerja dan kurangnya olahraga mungkin menjadi salah satu faktornya. Beruntung, istriku pengertian dengan masalah yang kualami itu. Dengan senang hati Dewi, istriku membantu mengurut pinggangku, meskipun tak jarang. Ujung-ujungnya dia akan menagih kewajiban lainnya padaku. Ya, aku memang sudah berkeluarga dengan Dewi 3 tahun lalu. Meskipun di usia pernikahan kami yang ke-3 tahun tersebut, kami masih belum dikaruniai seorang momongan. Baik aku dan istriku pun memaklumi hal itu, apalagi kami yang sama-sama sibuk bekerja, tak terlalu mempermasalahkan hal itu. Namun di sini, aku bukan ingin menceritakan tentang kisah hidupku bersama istriku, melainkan pengalaman indah yang pernah kualami bersama wanita parubaya bernama Bikona. Pengalaman berkesan itu terjadi tanpa sengaja dan hingga saat ini masih terngiang di benakku. Dan semua bermula pada malam itu. Seperti sebelum-sebelumnya, sepulang kerja punggungku terasa sakit. Bahkan, jika dibanding kemarin-kemarinnya, lebih parah malam itu. Semula, kukira aku masuk angin biasa, karena memang beberapa hari terakhir, cuaca sering dingin, karena curah hujan yang tinggi. Mengetahui hal itu, sesampainya di rumah, istriku langsung mengurut punggungku. Tapi setelahnya, ia malah mengajakku untuk menunaikan kewajiban malam bersama. Aku pun tak bisa menolak, karena memang beberapa hari itu, aku juga belum menunaikan kewajiban itu. Alasannya karena tugas kantor menjelang akhir tahun memang sedang padat-padatnya. Sampai-sampai aku melupakan kewajibanku pada Dewi dan sibuk sendiri dengan kerjaanku. 2 sesi apa? Begitulah permintaan istriku yang kudengar ketika ia sudah menyiapkan masalah yang dialaminya. Dengan terpaksa aku pun mengiyakan hal itu. Aku tak ingin egois dan melupakan hal yang sudah menjadi haknya itu. Hingga pada akhirnya, taram tam-tam itu pun baru selesai ketika menjelang subuh tiba. Sampai pada pagi harinya, kukira punggungku akan pulih setelah diurut istriku itu. Tapi rupanya tidak. Bahkan justru semakin menjadi sampai-sampai tanganku terasa kebas. Alhasil pagi itu aku hanya bisa duduk dan berjalan kaku seperti robot. Selebihnya, seperti makan dan lain-lainnya, harus dibantu oleh istriku sebelum ia berangkat kerja. Ya, hari itu istriku memang tak bisa absen dari pekerjaannya. Pasalnya, ada direksi yang akan memantau kinerja kantornya. "Pak, aku sudah manggil Mbok Ijah ke sini. Mungkin agak siangan datangnya. Aku juga sudah bilang, nanti langsung nemuin Papa. Nanti sepulang aku dari kantor, kita ke dokter ya," ujar istriku sekalian berpamitan berangkat ke kantornya. Mbok Ijah sendiri merupakan tukang urut langganan istriku. Sebelumnya memang sempat beberapa kali aku meminta jasanya. Dan memang hasilnya lumayan, meski tak hilang sepenuhnya. Sepeninggal istriku, aku benar-benar merasa kesusahan sendirian di hamarku. Kadang-kadang aku sampai berseru, karena saking sulitnya beranjak dari hamarku. Seumur-umur, belum pernah aku mengalami masalah kesehatan seperti itu. Ya, seperti orang stroke yang tak bisa apa-apa sama sekali. Sampai kira-kira jam 10 siang. "Permisi?" Kudengar suara seseorang wanita, beserta ketukan pintu dari luar. Aku mengira mungkin itu Mbok Ijah yang datang. Dan berhubung, aku masih susah untuk berjalan. Maka aku suruh Mbok Ijah langsung masuk ke dalam. "Masuk aja Mbok," ujarku dari dalam hamar. Setelah pintu terbuka, rupanya bukanlah Mbok Ijah yang datang, melainkan ibu-ibu parubaya yang juga seumurannya. Nampak ia membawa barang-barang yang sering digunakan Mbok Ijah untuk membantu pelanggannya. "Loh, ibu siapa? Mana Mbok Ijah?" tanyaku heran. Ibu itu tersenyum canggung. "Ijahnya nggak bisa datang, Mas. Tadi dapat telepon kalau saudaranya meninggal," ujar ibu itu, yang masih mematung di depan pintu. "Jadi, ibu yang gantiin Mbok Ijah?" Ibu itu mengangguk. Aku berpikir daripada tak ada yang membantu,
maka ku iyakan saja tawarannya itu. Ya udah Bik, ayo, sahutku. Iya, masnya repuahan aja dulu. Ibu numpang ke kamar mandinya dulu ya, tanyanya yang ku jawab dengan anggukan. Sekembalinya dari kamar mandi, ibu tersebut segera duduk di tepi divan dan langsung membantuku. Di tengah kesibukan itu, kami ngobrol basa-basi ngalor ngidul, sampai akhirnya ku ketahui jika beliau bernama Sarkona atau biasa dipanggil Bik Ona. Beliau seorang janda tanpa anak, yang rupanya berasal dari satu desa dengan Mbok Ijah. Profesinya pun sama, tukang urut juga. Hanya saja beliau lebih sering menerima jasa di penginapan daripada di komplek perumahan. Ini sih bukan encok mas, tapi masuk angin. Gak bisa cuma diurut aja, mesti dikeroks juga, ujarnya. Ya, gimana baiknya aja sudah Bik, sahutku menyetujuinya. Ya sudah sebentar mas, ibu ambil koin dulu di motor, ujarnya sambil beranjak pergi. 5 menit menunggu, Bi Onah rupanya tak kunjung kembali juga. Sementara aku yang menunggu, lama-lama mendadak ingin buang hajat. Sampai akhirnya, daripada kelamaan nunggu, aku pun berusaha berjalan sendiri menuju kamar mandi sebisaku. Dengan susah payah aku berjalan seperti robot. Tapi, ketika baru beberapa langkah beranjak dari kamarku, mendadak Bi Onah datang menghampiriku. Loh, masnya mau kemana? Ujar Bik Ona sambil melangkah membawa balsem dan koinnya. Ke belakang Bik, jawabku dengan suara tersendat. Kok nggak tunggu Bibik toh, kalau jatuh gimana? Sahutnya yang segera membantuku. Saya nggak apa-apa kok Bik, saya bisa jalan sendiri, ujarku sambil terus melangkah meski lambat. Bik Onah pun mengangguk, hanya saja ia tetap mengikutiku hingga pintu kamar mandi. Mungkin ia khawatir terjadi apa-apa denganku jika ditinggal sendiri. Setelah aku masuk ke dalam, barulah aku terpikir bagaimana cara membuka kabinet negaraku. Sementara tanganku terasa berat untuk bergeruak. Saya mau gak mau, harus minta bantuan Bibik, kataku di dalam. Iya Mat, kenapa? Tanyanya. Bantu saya untuk, sahutku sambil menoleh ke bawah. Bik Ona yang mengerti akan maksudku pun kaget. Walah, Bibik gak bisa, jawabnya menggeleng. Aku menyadari mungkin saja Bi Ona malu, apalagi beliau memang baru mengenalku. Tapi saya nggak tahu harus minta bantuan sama siapa lagi, Bik, kataku. Tapi Bibik kan, ujarnya terjeda. Saya juga nggak akan minta tolong, kalau nggak terpaksa, Bik. Ujarku sedikit tegas. Mungkin karena iba atau apa, akhirnya Bi Ona pun beranjak menyusulku. Dan dengan ragu, ia membantu mengalihkan kabinet negara tersebut, hingga hikmah kehidupanku bebas dari tanggungannya. Hati-hati loh Bik, kalau ada apa-apa Bibik bisa dimarahi istriku, hihihi, candaku, meski jujur dak-dik-dak juga jantungku saat itu. Apalagi Bi Ona tak hanya membebaskan hikmah kehidupanku, melainkan beliau juga menunggu hingga aku selesai, lalu mengembalikan ke tempat semula. Bibik ternyata pinter ya, kataku sambil tersenyum. Pinter apa sih mas? Bibik seperti itu. Kan soalnya Bibik juga pernah ngurusin masalah seperti ini, ujarnya. Wah, pasti senang suami Bibik dong. Ada istri yang perhatian kayak Bibik, ujarku. Masa sih mas? Tanyanya. Iya, kan para suami senang diperhatikan apalagi kalau pancingku. Bik Onah yang mengerti kemana arah ucapanku justru tersipu. Jika ku perhatikan, agaknya Bibi Ona memang telah lama tak mendapat siraman. Terbukti beliau senyum-senyum saat obrolanku mengarah pada hal baik lainnya. Masnya ngomong apa toh? Ya udah kalau selesai, Bibi kantor ke kamar, ujarnya. Sementara aku mengangguk setuju. Sesampainya di kamar, Bi Onah pun melanjutkan bantuan tersebut. Namun bedanya, aku memilih untuk duduk di tepi divan, sementara Bik Onah membelakangiku. Hal itu agar memudahkannya dalam membantuku kerokan. Kalau ngerok gini, ada yang minta lebih nggak, Bi? Tanyaku iseng. Sejenak Bik Onah menghentikan bantuannya. Iya, ada sih mas. Tapi kalau yang seumuran masnya sih jarang. Rata-rata milihnya yang muda-muda. Emang kenapa toh? Tanya-tanya itu. Jelasnya sambil kembali membantu. Ya nggak apa-apa sih Bik, saya kan cuma tanya.
Terus kalau seusia saya jarang. Biasanya usia berapa yang minta ke Bibik? Tanyaku penasaran. Kebanyakan yang sudah uzur mas, tapi Bibik males, ujarnya. Males kenapa Bi? Ya gitu mas, cuma 1, 2, 3 hore hihihihi tawanya. Maksudnya Bi? Tanyaku yang juga tertawa, meski aku tak begitu mengerti akan maksudnya. Ya, baru 1, 2, 3 jalan sudah selesai mas, jawabnya. Sontak aku tertawa. Entah kenapa obrolan itu justru membuat pikiranku piknik, bahkan keinginan lainnya pun timbul. Kalau semisal saya minta lebih, kira-kira saya nambah berapa Bi? Tanyaku. Bik Onah langsung menoleh kaget. Wah, memang masnya minat toh? Bibik udah tua loh. Bibik carikan yang fresh ya, sarannya. Tapi, kalau saya inginnya sama Bibik, gimana dong? Tanyaku yang kemudian berbalik. Seketika itu Bik Onah mendadak canggung. Kalau Bibik sih, Bik Onah lantas menyebutkan nominalnya padaku. Sontak aku kaget. Pasalnya, nominal harganya memang cukup terjangkau dan hemat. Kalau Bibik sih, yang penting cukup untuk beli beras mas. Yaudah Bi, tunggu apa lagi? Ujarku ragu. Sejenak nampak Bik Onah berpikir. Awalnya, aku mengira jika Bik Onah akan enggan untuk menerima niat mulia tersebut. Tapi sedetik kemudian, beliau justru merapatkan barisannya. Tapi lampunya Bibik padamkan aja ya mas. Bibik nggak pede. Ucapnya sambil melangkah, untuk memadamkan lampunya. Dengan penerangan yang masih nampak melalui jendela, bisa kuperhatikan Bik Onah mempersiapkan sajian-sajian lainnya. Dan yang membuatku melongo adalah rerumputan gersang padang Sahara yang bersembunyi di balik segitiga bermudanya. Sungguh aku benar-benar tak percaya. Di usianya yang bisa dibilang renta, Bik Onah masih rajin mengelola dengan baik dan rapi tentunya. Bersih sekali ya Bi, ujarku takjub. Kalau nggak bersih, kan nggak akan payu toh mas. Hihihi, sahutnya, yang kemudian mulai memberi sambutan-sambutannya. Rupanya Bik Onah ini, selain senang kebersihan, tapi juga cekatan orangnya. Beliau begitu satset dalam menjalankan amanat negara. Maklum saja, mungkin ia sudah terbiasa dengan para pelanggannya. Maka tak ayal, di usia yang sudah renta, masih ada saja yang kesemsem padanya. Mendapati hal itu, tentu aku antusias menyambut niat mulia nan ceria. Sampai ketika beliau mengambil hikmah kehidupanku, tak urung, malah aku sebaliknya yang ceramah ala kadarnya. Entah hanya perasaan atau apa, pada saat aku mulai melajukan perahu layarku, mendadak encok serta nyeri pinggangku, seolah pergi entah kemana. Bahkan aku yang semula seperti robot pun berubah normal dan fit seperti sedia kala. Kendati demikian, perahu layar tersebut tetap harus kulanjutkan pada jalan yang benar. Dari semula yang biasa saja laju layarnya, justru semakin ku tambah lajunya. Entah berapa kali Bik Onah tiba, tapi aku tetap konsisten melajukannya. Hingga pada saat yang benar-benar sudah tak ada angin mulia, barulah ku parkirkan perahuku pada pelabuhan yang dijaga olehnya. Masih encong nggak mas? Tanya Bik Onah. Aku menggeleng. Langsung hilang Bik, hihihi, sahutku. Syukurlah mas, Bibik ikut senang mendengarnya, ujarnya sambil tertawa. Singkat kata, menjelang sore tiba, saat Bik Onah pun hendak pulang, memberikan beberapa lembar dana pada beliau. Aku sengaja memberikan dana lebih, karena berkat beliau, encok dan masalah lainnya bisa teratasi juga. Kenyang sudah. Gak apa-apa. Lagian berkat saran-saran dari Bibik, saya pulih seperti semula kok. Jawabku tersenyum. Makasih loh mas, kalau gitu Bibik pulang ya, tawanya riang. Melihat senyumnya, entah mengapa aku simpati padanya. Dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan, ia harus mencari rezeki dengan hal yang baik dan bermanfaat seperti itu. Namun di saat beliau beranjak menuju pintu kamar, secara bersamaan pintu terbuka dengan sendirinya. Loh, ibu siapa? Tanya istriku yang baru saja pulang dari kantornya. Ponstan aku kaget saat itu. Tapi beruntungnya istriku datang pada saat problematika telah selesai. Saya Onah, mbak. Ijahnya pulang kampung tadi pagi, ada saudaranya yang meninggal. Sahutnya. Iya ma, Bik Onah ini yang ganti kerjaan embok Ijah tadi. Sambungku. Istriku lantas menoleh ke arahku. Terus gimana pa? Apa udah mendingan? Tanyanya. Langsung sehat ma.
Hihihi, ujarku beralasan. Ya syukur kalau gitu, Pak, sahut istriku. Begitulah kisah yang pernah kulalui bersama Big Ona. Dan sejak itu aku pulih total dan tak pernah encok lagi. Meski begitu, aku juga tak lagi menggunakan jasa Big Ona. Aku berusaha melupakannya dan menganggap hal itu hanyalah sekedar bantuan saja. Meski aku tahu itu keliru, tapi biarlah hal itu menjadi pengalamanku saja.